Mhm. Nah, dengan kita belajar, ada yang namanya dana darurat. Dana darurat itu uang untuk kita jaga-jaga kalau something happen gitu ya. Itu Mhm. tetap kan posisinya di rekening. Jadi kita walaupun akhirnya sudah kenal investasi, jangan rekening itu sampai nol misalnya. Benar Mhm. semuanya diinvestasikan. Tapi taruhlah sebagian, misalnya 5 juta, 10 juta, sesuai kebutuhan aja ya. Itu tetap di rekening. Tapi sisanya diinvestasikan ke instrumen yang dirasa cocok atau dirasa penting gitu ya. Mhm. Gitu. Jadi di Oke, oke. rekening tetap ada, tapi porsi yang sebagian besar itu diinvestasikan. Nah, jadi di rekening tadi kalau dirasa udah cukup dana daruratnya nih, misalnya kan contoh single gitu ya, dana daruratnya itu biasanya 3 kali pengeluaran bulanan. Jadi kalau Mhm. misalnya pengeluarannya 3 juta, berarti 9 juta ya di rekening. Nah, kalau itu Mhm. sudah terkumpul, sisanya bisa masukin ke investasi. Jadi kalau misalnya udah kekumpul nih, tiap bulan bisa menyisihkan 5 juta, ya masukin aja semua ke investasi, nggak jadi masalah. Toh sudah ada uang cadangan 9 juta tadi, Mhm. gitu. Mhm. Oke, ini berarti tadi ada satu tips penting kayaknya ya. Jadi dana darurat itu sebaiknya 3 kali dari pengeluaran bulanan Ya, gitu ya. itu Setelah beda-beda ya, itu Pak Halim ya. beda-beda Heeh. ya. Oke, oke. Tergantung Jadi mungkin bisa di. kita, tergantung usia, Oke. tergantung status juga. Mhm. Hmm. Kalau Oke, udah oke. nikah, Jadi udah punya anak, pasti butuh lebih banyak lagi. butuh lebih banyak. Oke, oke. Ya, jadi harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing gitu ya. Ya, Oke. Nah, sekarang kalau misalkan oke, kita udah nabung, kita udah tahu, oh ya kita udah mulai coba investasi gitu ya. Nah, ini kan sekarang tuh zaman sosmed banyak teman-teman yang karena keseringan lihat sosmed gitu ya, entah IG, entah Facebook lah, ngelihat teman-temannya kok pada sukses gitu, pamer ini, pamer itu dan ya, sebagainya lah. Makanya ada istilah flexing yang terakhir-akhir ini. Semua ya, itu maunya cepet gitu, mau mau cepet ya. kalau bisa ngumpul. Kok sih itu 2 tahun aja udah bisa kayanya segitu gitu. Investasinya apaan gitu. Nah, ini eh, apa memang investasi itu seperti itu, kok bisa bikin orang cepet kaya gitu? Atau Oke, seperti apa gitu ya? Hmm. ya. Kalau dibilang seperti itu membuat cepat kaya, itu gini. Pertama, dibilang mungkin apa nggak mungkin, ada kemungkinan ya. Jadi kita Hmm. nggak bisa nutup mata juga. Waktu 2020 banyak orang iseng naruh di Bitcoin gitu ya, di Hmm. Doge dan segala macam, hanya Hmm. 100.000 bisa jadi 10 juta gitu. Itu bisa Hmm. dibilang beruntung. Ada Hmm. momentum waktu yang tepat, pemilihan instrumen yang tepat, gitu kan. Artinya ada keberuntungan juga, dan itu bisa jadi hanya terjadi sekali gitu. Hmm. Jadi kalau dibilang cepat bisa, tapi syaratnya itu tadi, instrumennya tepat, timingnya tepat, dan kalau boleh juga powernya juga ada. Gitu kan, kita sama-sama masuk di instrumen yang sama, yang satu 100.000, yang satu 10 juta, sama-sama naik 100% kan beda ya dampaknya ya. Ya, dampaknya Baik. betul. Jadi kan tergantung timing tadi, timingnya, instrumennya, dan powernya. Itu. Nah, tapi Hmm. kalau ditanya apakah pasti cepat, nah bisa dibilang 99%-nya tidak gitu. Karena kan tadi hanya satu Hmm. persen yang beruntung ya. Nah, Hmm. jadi kalau Hmm. mungkin teman-teman banyak yang flexing, itu kan kita hanya ngelihat hasil. Hasil pun Hmm. belum tentu benar sebenarnya ya Pak Halim ya. Hmm. Artinya dia pamer beneran nggak nih hasil dari investasi itu yang dia bilang. Apakah Hmm. jangan-jangan dia disupport orang tua misalnya, atau dia Hmm. dari Hmm. hasil yang lain, atau bahkan minjem duit dari mana gitu kan, kita nggak tahu. Hmm. Ya, Yang kita oke. lihat kan hanya kulit luarnya doang. Kalaupun memang Hmm. benar dia kaya dari misalnya dari investasi saham gitu ya, Hmm. kalau memang dia benar, harusnya waktu kita ajak ngobrol, misalnya kita tanya, dia bisa jawab dengan jelas bagaimana itu bisa terjadi gitu. Hmm. Bahkan kan banyak juga orang yang kayak mendadak begitu, bahkan bingung juga dengan keadaannya dia sendiri misalnya. Kok bisa? Saya juga Hmm. nggak tahu. Waktu itu saya cuma taruh saham uang 10 juta di saham A, tiba-tiba dia yang banyak misalnya. Kayak gitu juga kan keberuntung lagi, balik lagi ke beruntung ya. Tapi kalau yang Oke. benar-benar secara konsisten, itu kan butuh pengalaman, butuh waktu, butuh trial error yang panjang gitu ya. Jadi kalau teman-teman berharap cepat, itu kemungkinan berhasilnya hanya 1% sebenarnya, kalau bisa dibilang ya. Oke. Gitu. Oke. Butuh 3 hal itu Ini tadi, Pak. ini berarti mungkin
kalau kita ketemu orang yang mungkin cepat kaya, ya itu antara tadi mungkin ada dukungan orang lain, atau Hmm. mungkin itu hanya yang ditampilkan, atau dia termasuk golongan yang beruntung 1% tadi gitu ya, Iya, yang bisa bahkan bisa aja, bisa eh, aja. kok bisa ya saya bisa beruntung begini gitu ya. Oke. Heeh. Nah, tapi sekarang kalau gitu kita harus bicara 99% nih yang teman-teman Oke. semua kebanyakan. Eh, ada nggak atau gimana ya cara supaya secepat itu gitu? Oke, katakan nggak secepat mereka yang 1% deh, paling nggak separuh lebih cepat ya, separuhnya deh kecepatannya itu ada caranya nggak sih, Bu? Oke, kalau masalah kecepatan itu sebenarnya Hmm, korelasinya dengan kemampuan kita belajar juga. Jadi oke, artinya apa? kemampuan Kalau belajar. kita misalnya mau tahu yang cepat, kita kan harus cari tahu yang cepat itu apa gitu ya. Misalnya gini, kita analogikan ya Pak ya. Misalnya kita ngelihat tetangga kita, kok bisa dari Jakarta ke Surabaya hanya 1 jam misalnya. Hmm, Nah kita tanya dong, kamu naik apa gitu? Oh saya naik pesawat. Tadinya saya nggak tahu pesawat itu apa misalnya gitu. hmm, Kan jadi belajar, oh ternyata bisa ya naik pesawat dari Jakarta ke Surabaya hanya 1 jam gitu. Caranya gimana? Oh saya harus ke bandara gitu misalnya. Nah ini sama juga dengan investasi. Kalau ada yang berhasil dan dia termasuk golongan 99%, kita kan hmm, tanya, kamu investasinya apa? Kok bisa gitu? Oh ternyata saya harus pelajari teknik ini, saya harus misalnya kayak di saham contohnya, kita belajar fundamentalnya, kita pilih saham yang tepat, yang harganya salah harga, apa harganya lagi koreksi misalnya, hmm, tapi hmm, perusahaannya labanya terus bertumbuh gitu kan. Jadi kan harus cari tahu itu. Cari tahu hmm, itu dan harus masuknya kapan. Oh, ternyata pas sebelum terbit laporan keuangan misalnya. Itu kan semua hmm, didapat dari belajar gitu. Nggak bisa tiba-tiba hmm, asal masuk gitu kan. Nah, dari situ juga kita tinggal duplikasi aja. Kita pelajari caranya. Oh, ternyata kalau hmm, dia bisa kaya dari saham nih secara cepat hmm, gitu ya. Maksudnya di golongan ya, 99% ya. Berarti kalau dia bisa, saya pun ada peluang untuk itu. Tinggal belajar gimana caranya. Asalkan saya mau dan saya merasa cocok, harusnya bisa. Walaupun mungkin tingkat keberhasilannya pasti berbeda ya. Gitu. Jadi hmm, misalnya tadi si dia kaya dari saham nih, saya cari tahu caranya gimana. Oh caranya cari begini begini begini. Oke, dapet yang mirip, coba masuk. Siapa tahu malah saya bisa lebih kaya dari dia. Siapa tahu kan? Nggak tahu juga. Gitu. oke, oke, Jadi intinya oke. lebih kecepatan belajar juga sih Pak. Oke, jadi ini ada kaitannya dengan kecepatan belajar juga, kemudian tadi pemilihan instrumen investasinya mungkin gitu ya, terus Ya. timingnya juga gitu ya. Oke. Nah ini mungkin bagi teman-teman yang join, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh teman-teman bertanya. Ada fitur untuk bertanya ya, ada yang biasanya di pojok kanan bawah itu ada yang kayak tanda tanya gitu. Nah, itu mungkin boleh diketik di situ, karena kalau di komen nanti takutnya ketutup dengan yang lain, kita nggak sempat ngeliat gitu ya. Nanti mungkin kalau kita bisa bahas, kita akan coba bahas gitu ya. Oke. Nah, eh, selanjutnya kok ini kan tadi mungkin banyak disebut gitu ya, saham gitu, reksadana gitu dan sebagainya. Nah, eh, kalau mungkin ini kan masing-masing ada resikonya ya. Mungkin sebagian teman-teman ada yang takut gitu, ada yang berani dan sebagainya. Eh, Kira-kira uh, instrumen investasi yang umum lah yang gampang diperoleh gitu, dari yang paling aman sampai yang mungkin paling berisiko itu uh, uh, apa aja ya gue ya. Jadi teman-teman tuh punya bayangan, oh kalau saya mau investasi itu harus investasinya di sini gitu, sehingga teman-teman bisa menyesuaikan dengan profil risiko masing-masing gitu. Ya, oke. Jadi ada istilah di dunia investasi itu namanya risk dan return ya. Jadi resiko dan imbal hasil. Hmm, Ya, ada istilahnya high risk, high return. Jadi semakin dia beresiko, kemungkinan imbal hasilnya juga semakin tinggi. hmm, Nah, jadi kalau teman-teman dari pemula atau baru mulai, bisa mulai dari yang paling rendah dulu. Yang sudah pasti kalau resikonya sangat rendah, hasilnya pun pasti sangat rendah. Fair ya istilahnya ya. hmm, Jadi paling gampang ya dari deposito. Itu yang sudah kita kenal dari zaman dulu ya, dari zaman orang tua kita juga. Walaupun kondisinya hanya 3%, tapi uang kita kan aman gitu. Ya hmm, ibaratnya kita mau berharap apa kalau sudah pasti uangnya udah nggak akan berkurang gitu. Dapat 3% kan sudah untung biar gimana pun. hmm, Nah nanti dengan belajar lagi, naik lagi apa ya yang bisa 5%. Oh ternyata ada reksadana pasar uang misalnya.
Dicoba reksadana pasar uang. Oh ternyata ada loh yang 7% reksadana pendapatan tetap, belajar lagi. Oh ada ternyata yang 10%. Tapi kan yang namanya kayak gitu itu return itu tidak pasti ya. Namanya investasi nggak ada kepastian. Hanya rata-rata dari data historis. Misalnya 10% reksadana campuran. Itu rata-rata bisa aja kalau sekarang kita masuk lagi beruntung, ekonomi bagus, naiknya bisa 15-20% misalnya. Tapi Hmm. kalau kebalikannya ekonominya buruk ya bisa aja minusnya 10%. Tapi kalau kita ambil time frame jangka panjang, tetap aja misalnya 10% rata-rata per tahun gitu. Hmm. Nah terus naik lagi apa yang 15%? Oh ternyata ada reksadana saham misalnya. Terus naik lagi 20%. Ada di saham sendiri. Naik lagi ke misalnya bahkan ke 100%. Apa itu? Misalnya kripto. Hmm. Ada lagi yang naik lagi, apa itu misalnya yang kemarin sempat viral itu yang judi-judi online gitu kan, itu juga Oh, bisa dapat binary option. 1000%, Hmm. nah gitu-gitu ya, benar Hmm. option bisa aja dapat ribuan persen. Tapi Hmm. kemungkinan hilang 100%-nya pun ada gitu. Oke. Jadi tinggal seberapakah kita siap, ibaratnya kalau kita mau nyoba boleh apa enggak, boleh-boleh aja selama kita siap kalau uangnya hilang gitu. Iya Hmm. kan? Hmm. Kalau kita mau nyoba, ibaratnya ini penasaran kan, kita nyobalah 100.000 aja gitu, hilang ya udah gitu. Kalau jadi 1 juta kan kita beruntung gitu misalnya. Ya udah kalau mau Oke. coba silakan. Cuma pada akhirnya namanya orang itu kan ada namanya greedy ya Pak. Hmm. Hmm. Jadi semakin kita mencoba, kita sekali menang nih, biasanya tambah serakah tuh. Masukinnya lebih banyak Hmm. lagi, banyak lagi. Hati-hati sama jebakan kayak gitu. Hmm. Jadi Hmm. kalau kita sudah merasa aktivitas sehari-hari terganggu, biasanya kita sudah masuk ke tahap greedy itu biasanya. Hmm. Nah, Oke. itu. Oke. Jadi teman-teman ya, sebetulnya profil resiko terus cari tahu aja oh, ada orang yang bisa untung berapa banyak, dari mana, gimana caranya. Belajar kan nggak ada salahnya juga. Tinggal kembali ke kita. Berani apa enggak gitu. Oh, oke, oke. Jadi artinya tadi ya resiko sebanding dengan returnnya gitu ya. Ya, Kalau memang high risk tentu bisa high return dan sebaliknya. Nah, tergantung teman-teman toleransi resiko atau istilahnya bisa menerima resiko yang mana gitu. Tapi iya. Coach Cece lebih melihatnya adalah kita pikirin dulu resikonya, baru kalau kita cocok, baru kita masuk gitu ya, bukan bikin returnnya gitu ya, untuk Ya, menghindari betul, betul, serakah, betul. kira-kira gitu ya. Iya, Oke, betul. Jadi kita harus siap dulu nih. Jangan siap menang tapi nggak siap kalah. Itu kan namanya oke, belum apa kurang dewasa ya istilahnya ya kalau kurang gitu ya. biasa, oke, oke. Jadi investasi pun perlu kedewasaan gitu ya. Ya, Oke, betul oke. banget. Hmm. Nah, ini mungkin kebetulan tadi ada teman-teman yang nanya juga dari Roberto ya. Eh, Sekarang kalau misalkan antara income dan saving gitu ya, kira-kira kalau menurut Coach Cece mana yang mungkin prefer untuk diperbesar ya? Apakah kita lebih fokus memperbesar saving atau kita fokus memperbesar income? Nah ini Oke. pertanyaan yang menarik juga gitu. Mhm. Oke, jadi kalau saving itu kan sebenarnya kaitannya erat sama income ya. Jadi nggak Oke, mungkin kita bisa saving besar kalau income-nya kecil. Kan logikanya oke, begitu. oke. Jadi Berarti otomatis ya sudah pas. Nah, ini kayaknya artinya maksudnya kalau memperbesar saving artinya menekan expense. Saya oh, tangkapnya oke mungkin oke oke oke. begitu gitu ya. Maksudnya Jadi antara hemat sama income gitu ya. iya, Maksudnya ya. antara saya Oke oke fokus oke. perbesar income karena untuk perbesar income ini kan misalkan butuh modal gitu ya. Misalkan kalau bisnis gitu kan kita keluarin modal lebih, mungkin income akan lebih gede gitu. Tapi Ya, betul ada betul. satu sisi yang daripada kita ekspansi, kita mendingan nekan cost gitu, misalkan gitu. Nah ini Ya. kalau ke CC pandangannya seperti apa ya? Ya, jadi sebenarnya kalau seperti itu ya, kalau dibilang lebih baik mana, itu tergantung kondisi juga. Hmm. Pertama, kita harus lihat kondisinya tadi. Kalau dalam bisnis kan kita juga nggak bisa hanya sekedar cari income gitu ya. Kalau memang ada cost yang berlebihan, maksudnya kita ada banyak pengeluaran yang tidak perlu, kan itu kita harus potong-potong dulu. Jadi Hmm. kurangi, kitanya juga harus evaluasi kan. Idealnya tentunya ya balance. Jadi ketika kita income-nya bertambah, terus juga saving-nya bertambah, alias pengeluarannya juga ditekan sebisa mungkin gitu. Hmm. Tapi tidak menutup kemungkinan namanya kalau kita sudah berusaha, udah dapat income lebih besar ya pastilah ada namanya self reward kan wajar lah ya.
Selama masih dalam batas normal, nggak masalah gitu. Kita pengeluarannya misalnya biasanya 1 juta dengan gaji 5 juta, misalnya pengeluarannya 4 juta, gaji 5 juta gitu ya, berarti bisa saving 1 juta. Ketika kita income-nya jadi 10 juta, apakah kita pengeluarannya harus tetap 4 juta? Kalau memang bisa, kenapa tidak gitu? Malah lebih bagus kan, kita bisa savingnya malah jadi 6 juta gitu. Tapi pada faktanya kalau itu tidak memungkinkan, akhirnya pengeluarannya jadi 5 juta, 6 juta pun nggak masalah. Toh savingnya meningkat. Dari yang tadinya 1 juta bisa jadi 3 juta, jadi 2 juta gitu. Jadi pada intinya income-nya bertambah, savingnya juga harus bertambah. Yang hematnya tadi sebisa mungkin juga tetap berhemat. Jadi balance lah istilahnya. Jangan juga kita terlalu ngoyo-ngoyo kerja, tapi nggak menikmati sama sekali misalnya. Itu kan nanti kesehatan mental juga terganggu. Gitu. Jadi memang balance. Ya kalau memang kita tidak memungkinkan untuk naikkan income saat ini karena memang kemampuan kita terbatas, ya banyakin dulu hematnya tadi. Hematnya diusahakan dulu sambil berproses kita belajar dulu nih hal baru gimana caranya biar naikin income, entah itu pakai penghasilan tambahan, kerja sampingan misalnya, atau kita mengupgrade diri kita nih gimana biar kita gajinya lebih tinggi misalnya kayak gitu. Ya itu butuh proses ya, memang nggak bisa instan ya Pak. Oke, oke. Ini artinya kalau saya tangkap memang idealnya adalah meningkatkan income sekaligus untuk memperbesar saving gitu ya gitu. Ya, Tapi artinya kalau kita sebelum meningkatkan income tentu kita harus bisa melakukan saving dulu yang benar, baru baru hasil saving itu bisa digunakan untuk mungkin modal untuk upgrade, ya untuk betul meningkatkan betul. income dengan berbagai macam cara gitu ya. Entah Ya betul. investasi, entah belajar, entah macam-macam itu kan butuh modal artinya gitu ya. Jadi mungkin sekaligus menjawab prioritasnya adalah kita harus savingnya bener dulu, baru kita bisa lebih gampang untuk meningkatkan income kira-kira gitu ya, Ko ya. Ya betul 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 banget. Betul. Cara Oke, savingnya harus oke. benar dulu. Cara savingnya harus bener dulu, baru kita bisa ningkatin income. Oke. Nah, Ya, uh, sekarang kalau balik lagi ke investasi gitu ya tadi. Nah, ini kalau kita sudah investasi, kemudian tadi ada yang reksadana lah, pasar uang, campuran, kemudian saham dan sebagainya. Nah, ini kalau kita misalkan melihat dari sisi resiko gitu ya. Kalau yang nggak beresiko, oke lah, orang mungkin dengan gampangnya ya udah masuk atau nggak terlalu banyak resiko gitu. Nah, tapi kalau sesuatu yang beresiko gitu, misalkan kayak reksadana saham lah, atau mungkin di sahamnya sendiri, atau bahkan di tadi yang kayak binary option dan sebagainya, itu uh, bagaimana ya kita mengelola mungkin resikonya juga atau bisa menyiapkan sesuatu untuk supaya kita nggak menerima resiko sebesar itu apa yang kita perlu siapkan ya kira-kira? oke. Tadi kembali ke ilmu ya. Jadi Hmm, meningkatkan ilmu itu. Jadi intinya kan sesuatu itu sangat beresiko karena kita tidak menguasai medannya gitu. hmm, hmm, Ya kan ibaratnya kita mau melakukan something olahraga apa gitu yang ekstrim, kalau kita sudah melakukan itu berkali-kali dan jadi terbiasa kan resikonya pasti lebih rendah daripada orang yang hmm, pertama hmm. kali gitu ya.